Pada saat saya sedang membaca kitab Kisah Para Rasul, Roh Kudus berbicara dalam batin saya. Dibutuhkan invasi kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Saya jadi paham sekarang mengapa gereja mula-mula dapat menggoncangkan dunia yang ada pada saat itu dengan keilahian dan berbagai perbuatan Tuhan yang ajaib. Hal itu disebabkan karena adanya invasi kerajaan sorga. Roh Kudus tercurah dan para malaikat Tuhan turun dari sorga. Tidak heran jika kita membaca ada banyak peranan malaikat pada saat itu. Dari membebaskan rasul-rasul pada waktu di penjara, sampai membawa Filipus berpindah tempat dengan cara menghilangkannya begitu saja. Dan juga melakukan berbagai kesembuhan ajaib dan tidak ketinggalan penampakan malaikat yang dengan kasat mata sering terjadi. Tidak hanya hal-hal itu saja, suara Tuhan juga begitu sangat jelas terdengar. Ada banyak penglihatan, mimpi, nubuatan yang begitu nyata. Demikian pula perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Juga kuasa doa yang sangat kuat. Dan arahan-arahan Tuhan yang begitu jelas bagi umat pilihannya. Itu semua terjadi bukan karena hebatnya para rasul, melainkan karena adanya invasi kerajaan sorga bersamaan dengan pencurahan Roh Kudus yang terjadi di loteng Yerusalem. Itulah kondisi gereja mula-mula yang kita anggap masih gereja bayi. Nah, bagaimana dengan kondisi gereja pada saat ini? Jauh dari kata bayi. Jangan-jangan justru masih di kandungan, belum terlahir. Sebab kondisi gereja pada masa kini sangatlah jauh berbeda dengan kondisi gereja mula-mula. Kualitas orang-orangnya pun juga berbeda dibandingkan di zaman Kisah Para Rasul. Semakin mereka ditekan untuk tidak memberitakan Injil, jemaat di zaman Kisah Para Rasul justru menjadi semakin menggila. Mereka tidak lagi mengasihi nyawa mereka. Mereka mau berlomba-lomba mengikuti teladan Yesus. Tidak heran, kuasa Tuhan terus menyertai mereka. Anehnya, kita menganggap bahwa kita menerima Roh Kudus yang sama. Tapi kenapa hasilnya tidak sama? Kita juga sudah bertekun dalam pengajaran para rasul, tapi mentalitasnya berbeda. Apa yang salah dengan kita yang hidup pada saat ini? Harusnya kita jadi lebih ilahi dari jemaat di saat itu. Harusnya perbuatan Tuhan yang saat ini lebih dahsyat daripada pada waktu itu. Harusnya mentalitas kita saat ini lebih tangguh dan kuat daripada waktu itu. Saya jadi paham dan harus mengakui bahwa kita belum seperti itu. Realita Tuhan, mujizat, mentalitas prajurit, dan berbagai demonstrasi kuasa lainnya masih seputar 4 tembok gereja, belum menjamah keberadaan masyarakat. Pengakuan ini perlu kita perkatakan agar kita bisa mengejar ketertinggalan yang cukup jauh. Gereja mula-mula sungguh berada di tengah masyarakat. Mereka tidak canggung dan tidak takut dan tidak pernah menjadi eksklusif. Mereka bisa berinteraksi dengan berbagai strata sosial di masyarakat. Dari pengemis sampai pejabat. Dan selalu ada keajaiban yang terjadi. Mereka menjadi kemah Allah di atas muka bumi ini. Mereka melanjutkan perbuatan Yesus dengan level yang baru. Bayangkan saja. Bayangan para rasul saja dapat menyembuhkan banyak orang. Itulah kondisi gereja mula-mula yang langsung berinteraksi di tengah masyarakat. Oh, saya mau berseru-seru di hadapan Tuhan. Saya mau minta apa yang memang seharusnya terjadi. Fakta dan kondisi yang saat ini terjadi bukanlah yang seharusnya. Kalaupun memang bukan saya yang akan dipakai Tuhan, hal itu tidak masalah. Yang penting, saya bisa melihat ada invasi kerajaan sorga yang begitu nyata. Yang penting saya bisa melihat dan menyaksikan kembali. Ada gereja Tuhan yang mendemonstrasikan kemuliaan sorga. Bahkan seharusnya lebih dari apa yang terjadi di zaman Kisah Para Rasul. Saya mau berdoa dan berseru kepada Tuhan sampai itu semua terjadi. Kita membutuhkan invasi kerajaan sorga untuk menyatakan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Amin.